Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah Manajemen Teknologi Produksi Udang, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan aplikasi teknologi bioflok dalam budidaya udang. Teknologi bioflok merupakan salah satu teknologi yang dapat diterapkan dalam budidaya udang dan telah berkembang awalnya di tahun 2000-an dan mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2010. Pada pokok bahasan ini terdiri dari 6 subpokok bahasan. Yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua nitrogen, yang ketiga kita akan membahas tentang sistem autotrof dan nitrotrof, kemudian yang keempat sistem bioflok, yang kelima edit value bioflok, dan yang terakhir kita akan membahas tentang starting bioflok atau kultur bioflok pada media budidaya. Seperti kita ketahui bahwasannya problem utama dalam budidaya udang adalah limbah, ya, baik limbah organik maupun anorganik. Pakan udang yang kita berikan pada budidaya udang ini mengandung protein dan karbon yang sangat tinggi. Ya, kandungan proteinnya sekitar 30 sampai 40%, sehingga limbah yang dihasilkan pun akan menghasilkan nitrogen anorganik, baik berupa amonia maupun nitrit. Di samping itu, kandungan protein yang tinggi juga akan menyebabkan limbah yang dihasilkan dalam budidaya ini mengandung hidrogen sulfida atau H2S yang juga beracun bagi udang yang kita pelihara. Selain protein, pakan juga mengandung karbon yang cukup tinggi, karbon organik, di mana karbon organik ini perlu diuraikan oleh bakteri dengan membutuhkan oksigen. Ya, semakin tinggi karbon organik yang ditambah, maka semakin tinggi pula kebutuhan oksigen yang diperlukan. Sehingga ini akan menyebabkan turunnya oksigen dalam tambah itu secara drastis. Kita lihat di sini ada bioelemen dalam aquaculture intensif. Ini contoh dari udang, ya, udang windu dari Primavera 1991, di mana 100% pakan yang kita berikan itu ternyata hanya 85% yang dikonsumsi. Sementara 15% itu akan terbuang ke lingkungan atau tidak dikonsumsi. Dari 85% yang terkonsumsi ini, nanti akan dibagi lagi, 48% itu digunakan untuk metabolisme, kemudian untuk molting, dan juga maintenance. Kemudian yang 20% itu akan terbuang sebagai feses. Sementara yang terasimilasi menjadi daging udang itu hanya 17%. Penelitian lain menunjukkan bahwa nutrien yang diasimilasi menjadi daging ikan atau udang itu nitrogen itu hanya 25%, kemudian karbon itu hanya 20%, dan fosfor itu sekitar 25%. Sehingga 75% sampai 80% pakan itu akan menjadi limbah yang terbuang ke lingkungan. Sedikit saya akan bahas tentang konversi pakan. Ya. Jadi ini kasus di ikan lele dengan FC 1,1, artinya 1,1 kilogram pakan itu akan menghasilkan 1 kilogram ikan lele, biomasa ikan lele. Namun demikian, angka ini sebenarnya tidak mencerminkan kondisi real yang ada di kolam atau tambak. Ya. Karena pakan dan ikan itu memiliki berat kering yang berbeda. Ya. Pakan mempunyai berat kering rata-rata 10%, sedangkan ikan lele memiliki berat kering sekitar 25%. Ya. Jadi kalau kita hitung FCA dengan berat kering, itu berat kering pakan itu kita hitung dulu, ya. Kalau 1,1 berarti berat keringnya adalah 1,1 kilogram kali 9%, itu sekitar 0,99 kilogram. Kemudian berat kering ikan
1 kg kali 25% itu 0,25. Sehingga rasio berat kering itu bisa kita hitung 0,99 dibagi 0,25 sama dengan 3,96 atau sekitar 4. Ya, artinya apa? Jadi setiap 4 kg pakan berat kering menghasilkan 1 kg ikan lele berat kering, ya, atau sekitar 25%. Sehingga sisanya sekitar 75% itu akan terbuang ke lingkungan sebagai limbah. Berikutnya kita bahas tentang nitrogen. Ini penting sekali dalam sistem bioflok karena merupakan unsur utama pembentukan flok di samping karbon organik dan juga nanti sedikit kebutuhan fosfor. Nitrogen dibagi dua, itu yang pertama organik, ya, itu dalam bentuk protein, bisa dipakan algae, ya, bakteri atau ikan. Ya. Kemudian yang kedua anorganik itu dalam bentuk amonium, amonia, ya, kemudian nitrat, NO3, NO1, nitrit dan juga nitrogen bebas. Ya. Kalau organik ini dia tidak berubah-ubah selama ikannya tidak mati atau pakannya tidak mengalami hidrolisis. Sementara untuk anorganik, ya, dia akan berubah-ubah di dalam kolam, tergantung kondisi kolam atau variabel kualitas air lainnya. Kadang amonium, kemudian kadang juga dia akan amonia, juga nanti akan berubah menjadi nitrat ataupun nitrit, ya, bahkan menjadi nitrogen bebas, tergantung dari kondisi lingkungannya. Kita bahas di sini tentang amonia, ya. Amonia ini penting, ya, untuk mengendalikannya. Nah, amonia itu sumbernya dari mana? Bisa muncul di dalam sistem di kolam kita atau di tambak. Dia yang pertama merupakan dia akan berasal dari hidrolisis sisa pakan, ya. Kemudian ikan, plankton, bakteri yang mati, ya, akan mengalami hidrolisis menghasilkan NH3. Dan tentunya ini akan dibantu oleh bakteri proteolitik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui insang dan urin. Kemudian yang ketiga ini kalau kita melakukan pemupukan, ya, urea misalnya, itu akan menghasilkan amonia. Jadi kalau kita melakukan pemupukan dan urea itu tujuannya ingin menambah ketersediaan amonium yang nanti akan digunakan oleh fitoplankton dalam pembentukan selnya atau pembentukan biomasa fitoplankton. Siklus nitrogen dalam kolam ini penting juga kita ketahui, ya, untuk menggambarkan bagaimana nitrogen perubahan bentuk nitrogen yang ada di dalam kolam. Ya. Jadi sumber nitrogen itu seperti yang tadi disinggung di sebelumnya bahwa nitrogen itu berasal dari pakan, ya, pakan. Itu ada yang pakan yang dikonsumsi, ada juga pakan yang tidak dikonsumsi. Ya. Jadi kalau yang pakan yang tidak dikonsumsi, nanti dia akan terhidrolisis, akhirnya menghasilkan TAN, ya, total amonia nitrogen, ya, total amonia nitrogen. Kemudian kalau pakan yang dimakan, dikonsumsi, nanti akan keluar menjadi feses dan urin juga, ya. Kemudian keluar juga lewat insang, ya, sebagai hasil sisa metabolisme. Ini juga akan menghasilkan TAN. TAN di sini tadi total amonia nitrogen ini ada dua bentuk di sana, yaitu dalam bentuk amonium, ya, yang terionisasi dan NH3 yang tidak terionisasi. Dalam bentuk NH3 ini akan toksik, ya, tapi dalam bentuk amonium atau NH4 positif 1 itu nanti akan digunakan oleh bakteri maupun fitoplankton. Ya. TAN sendiri nanti akan mengalami
dua proses di sini ya. Yang pertama dia akan mengalami nitrifikasi, ya, menghasilkan NO2 dengan bantuan bakteri Nitrosomonas. Kemudian NO2 ini akan dengan bantuan bakteri Nitrobakter akan menghasilkan nitrat NO3. Ya. Nitrat ini nanti akan mengalami dua kemungkinan. Yang pertama dia akan mengalami denitrifikasi, ya, dibantu oleh bakteri nitrifikasi menghasilkan N2, ya. Dan N2 ini juga nanti akan N2 ini ada beberapa kemungkinan, di antara lain dia akan terdifusi ke udara atau akan dimanfaatkan oleh fitoplankton dari jenis blue green algae. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, NO3 ini juga bisa dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton ataupun bakteri. Ya. Itu proses tan yang pertama. Yang kedua, tan ini ya dalam bentuk NH4 positif 1 itu akan dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton maupun bakteri, ya tergantung kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Kalau karbon organiknya tinggi, maka akan dimanfaatkan oleh bakteri heterotrof, ya. Di samping juga bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton ketika terjadi keterbatasan karbon organik. Itu siklus nitrogen yang ada di kolam secara singkat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengendalikan amonia? Ya, ini ada beberapa metode yang digunakan, ya, mulai dari yang sederhana sampai yang advance. Yang pertama tentunya menggunakan fitoplankton, ya. Dari awal tadi disinggung bahwasanya amonium itu akan digunakan oleh fitoplankton, ya, untuk pembentukan biomasanya, ya. Dan ini biasanya diandalkan pada tambak-tambak tradisional, ya, tambak tradisional dengan input pakan yang rendah. Ini fitoplankton masih mampu memanfaatkan dengan baik semua amonia yang ada di kolam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya ini ganti air, ya, ganti air ini yang lebih lebih mudah dan tidak tidak banyak risiko, ya, ganti air. Ya, ganti air dengan air yang tentunya dengan air yang kandungan amonia lebih rendah. Tuh. Kemudian yang ketiga itu dengan resirkulasi, ya, atau recirculating aquaculture system, ya. Jadi diputar, di sana nanti ada menggunakan biofilter, ya, biofilter bisa ikan nila atau dengan menggunakan tumbuhan air, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu menggunakan bioremediasi, ya, bioremediasi menggunakan bakteri autotrof. Di sini yang disebut dengan bakteri autotrof adalah bakteri nitrifikasi, ya. Ada Nitrosomonas ataupun juga Nitrobakter. Itu biasanya kalau kita menggunakan probiotik itu antara lain ada dua jenis bakteri tersebut. Kemudian yang kelima, ya, pengendalian amonia adalah dengan aktivasi bakteri heterotrof, ya, dengan penambahan karbon organik, ya. Ini seperti reaksi di sini, ya, NH4 positif 1 amonium plus, ya, karbon organik ini akan menyebabkan bakteri heterotrof akan berkembang dengan pesat, ya, dan juga membutuhkan karbon anorganik, ya, CO3 negatif 1 juga. Bikarbonat, ya, sebagai penunjang utama alkalitas. Nah, nanti akan menghasilkan C5H7O2N, itu biomasa bakteri. Ini nanti ini yang merupakan dasar dari munculnya sistem bioflok di sini, ya. Teknologi bioflok itu dasarnya adalah mengaktifkan bakteri heterotrof dengan penambahan karbon organik. Ya, karbon organik itu
ya macam-macam ya, misalnya molase, kemudian tepung terigu, pokoknya yang berasal dari karbohidrat. Nah, itu mengandung karbon organik yang cukup tinggi. Nah, ini kita lihat sebagai contoh, ini penelitian dari Afrimele, ya. Dia membuat rasio CN-nya itu 20, artinya dengan penambahan CN itu terjadi penurunan total amonia nitrogen yang sangat tajam, ya. Ini dalam waktu 5 jam gitu ya. Dari 7 mg per liter itu turun sampai ya sekitar 1 ya, 1 mg per liter. Ini apa namanya dengan CN rasio 20 ya. Jadi ini jadi apa namanya membutuhkan dalam sistem dalam metode ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat ya. Ini kalau sebagai contoh yang mudah kita lakukan ya, ketika kita memiliki kolam ikan lele di belakang rumah misalnya, nggak pernah ganti air, bau amonia tinggi. Nah, ini dengan penambahan sumber karbon ya, misalnya glukosa atau apa namanya molase atau yang lainnya, itu nanti akan amonia akan cepat apa namanya terserap ya amoniaknya, sehingga baunya akan hilang. Sebagai contoh. Berikutnya kita bahas sistem autotrof dan heterotrof. Ini penting juga kita bahas, kita ketahui. Sistem autotrof, sumber karbonnya ini yang paling utama, dia adalah organik. Ya, contohnya CO2. Ya, seperti reaksi di bawah ini, 6 CO2 ditambah 6 H2O akan menjadi C6H12O6 plus 6O2. Ini reaksi yang sudah familiar bagi kita dan sudah kita hafal mulai dari sekolah dasar. Ya. Kemudian parameter kelas airnya fluktuatif, ya, terutama DO dan pH. Ya. Jadi DO pada waktu siang hari akan tinggi, ketika malam hari akan turun. pH juga begitu, pagi hari rendah, nanti akan siang hari akan tinggi. Ya. Produktivitas primernya tergantung mikroorganisme autotrof, ya, itu fitoplankton di sini, ya, fitoplankton. Produktivitas primernya terbatas tergantung sinar matahari. Jadi pada waktu malam hari dia akan tidak aktif. Ya. Nah, mikroorganisme lainnya yang apa namanya termasuk dalam yang ada dalam sistem ini adalah bakteri nitrifikasi. Ya. Nitrifikasi itu ada 2 fase dia. Kemudian prosesnya lambat, regenerasi sekitar 12 jam, dan biomasa yang dihasilkan itu kecil. Nah, itu sistem autotrof. Ya. Kemudian yang kedua itu heterotrof. Ya. Yang pertama, yang paling penting, yang membedakan keduanya adalah sumber karbonnya. Ini sumber karbonnya karbon organik, ya, misalnya glukosa, ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini reaksinya C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6 CO2 plus 6 H2O. Ya, ini reaksi respirasi. Parameter kelas air itu relatif stabil, ya, terutama pH. pH-nya pagi, sore itu biasanya stabil di situ. Kemudian didominasi oleh organisme heterotrof, terutama bakteri. Ya, bakteri, misalnya bakteri Bacillus. Sinar matahari tidak memiliki peran yang dominan. Ya, jadi aktivitasnya bisa 24 jam, bisa di luar ruangan, bisa di dalam ruangan. Ya. Kemudian sistem ini tergantung keberadaan karbon organik, ya, atau sering kita sebut dengan rasio CN-nya. Ya. Semakin tinggi rasio CN-nya, semakin tinggi karbonnya, maka bakteri ini akan tumbuh dengan cepat. Ya, tumbuh dengan cepat. Kemudian berikutnya yang cukup penting juga, ini hanya satu fase. Regenerasi setiap setengah jam, jadi ini cepat sekali. Ya. Ini yang membedakan. Ya. Membedakan sehingga nanti dalam sistem bioflok itu yang kita
kita kembangkan atau kita kita pacu pertumbuhannya adalah bakteri heterotrof, ya, supaya dominasinya itu lebih cepat terbentuk dibanding bakteri autotrof. Ya. Dengan bagaimana caranya? Tadi dengan kalau di sini kan yang berpengaruh adalah sumber karbonnya, sehingga kita tambah sumber karbon sesuai dengan kebutuhan bakteri heterotrof tadi. Nah, di sini sedikit tentang perbedaan bakteri autotrof dan heterotrof, ya, biar lebih jelas. Ya, jadi bakteri autotrof, nitrifier, kita sebut seperti itu. Ya, contohnya tadi Nitrosomonas, Nitrobacter. Itu prosesnya itu ada 2 fase, ya, dua fase kalau dalam menguraikan amonia. Ya. Fase pertama itu biasanya Nitrosomonas yang bakterinya. Kemudian fase kedua itu bakterinya Nitrobacter. Di sini sumber karbonnya adalah karbon anorganik, ya, HCO3 negatif 1 atau bikarbonat, ya, sebagai penyusun utama alkalitas. Ya. Kemudian di sini 2 fase ini, ya, jadi agak tadi disebutkan sebelumnya ini lambat, jadi agak lambat. Kemudian yang kedua bakteri heterotrof, ya. Kalau tadi 2 fase, ini hanya 1 fase saja, 1 fase, sehingga tadi dalam mengikat amonia itu membutuhkan waktu yang cepat, hanya 1 fase, ya. Amonium, nah ini yang penting dia membutuhkan ini, karbon organik tercukupi, sehingga nanti akan terbentuk biomasa bakteri. Ini biomasa bakteri. Ini bedanya antara bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Ya, sekali lagi untuk sistem bioflok nanti yang kita rangsang pertumbuhannya adalah bakteri heterotrof. Demikian tadi pembahasan mengenai aplikasi teknologi bioflok pada budidaya udang, di mana pada bagian pertama tadi sudah kita bahas mengenai latar belakang munculnya teknologi bioflok, kemudian nitrogen, dan pembahasan mengenai sistem autotrof dan heterotrof. Pada bagian kedua nanti akan kita bahas mengenai sistem bioflok, added value bioflok, dan starting bioflok atau kultur bioflok pada media budidaya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.